Saudara-saudaraku, saat ini kita akan mulai untuk mulai membedah ayat-ayat Alkitab, dan kita minta Tuhan tolong bimbing kita, Roh Kudus tolong kita supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan rahmat dan kasih sayang yang telah Engkau berikan bagi kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah menolong kami, Engkau telah jagai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, bawa kami untuk senantiasa dekat kepadamu. Ampuni kami kalau kami seringkali jauh dari Engkau Tuhan. Ampuni kami karena kami banyak sekali melukai hatimu Tuhan. Kami seringkali meninggalkan Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menunggu kami. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami akan membedah ayat-ayat firman-Mu, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu untuk hidup kami. Dan ajar kami untuk lebih percaya kepadamu, untuk lebih mengandalkan Engkau, dan tidak melupakan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Angin ribut diredakan. Ini saya ambil dari Matius 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu timbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, ketika angin ribut diredakan, kita lihat ya ayat-ayat di atasnya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ya, murid-murid melihat Yesus bisa menyembuhkan mertua Petrus. Kita lihat ayat di atasnya lagi. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Murid-murid tahu bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan orang. Yesus menyembuhkan seorang yang kena sakit kusta. Murid-murid tahu Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Ini yang pasal 7 ya. Pasal 6. Matius 8 ayat 7, ayat 6, ayat 5. Ayat 4. Yesus tampil di Galilea, murid pertama. Oke. Jadi ketika angin ribut terjadi yang pasal 8, Tuhan Yesus itu sudah menyembuhkan sudah memberikan beberapa mujizat ya. Ibu mertua Petrus, sakit kusta, dan angin ribut diredakan. Jadi murid-murid ini udah tahu bahwa Tuhan Yesus mampu untuk menyembuhkan seseorang. Gitu. Dan Tuhan Yesus suruh mereka
naik ke dalam perahu, Yesus naik ke dalam perahu bersama murid-muridnya. Dan kalian perlu tahu murid-muridnya itu adalah beberapa penjala ikan. Penjala ikan itu udah sering melihat badai, ya, sudah pernah terjadi badai. Tapi kenapa pada saat ini murid-murid sampai ketakutan dan mereka menjadi tidak percaya kepada Yesus karena mereka lihat Yesus itu mampu memberikan mujizat. Padahal Yesus bisa memberikan mujizat tapi mereka nggak percaya. Jadi kenapa sampai seseorang bisa menjadi tidak percaya padahal dia sudah melihat mujizat, mujizat, dan mujizat? Kenapa? Ayo kita lihat lagi ayat yang lain, di mana orang ini melihat Yesus sendiri ya. Mereka bersama-sama Yesus sendiri. Sepanjang hari mereka bersama Yesus. Setiap saat mereka bersama Yesus secara fisik. Mereka bisa gak percaya sama Tuhan Yesus ketika angin ribut. Ketika perahu mereka ditimbus. Kita lihat, timbus itu apa? Kita lihat di Google ya. Timbus. Tertimbun. Jadi di sini ditimbus, tertimbun. Ya. Di sini dikatakan mengamuklah angin ribut danau itu sehingga perahu ditimbus gelombang. Ditimbus itu berarti menimbun. Berarti air masuk ke dalam perahu. Dan mereka sudah merasa mau mati. Ketakutan luar biasa. Jadi mereka bisa gak percaya Tuhan. Mereka gak percaya Tuhan mampu untuk menolong mereka. Jadi mereka ketakutan, mereka panggil Yesus. Tuhan, kita mau mati nih. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa orang percaya Tuhan, pengikut Tuhan, itu tidak menjamin dia akan 100% percaya Tuhan seterusnya. Orang yang percaya Tuhan itu akan kelihatan dia akan terus-menerus percaya Tuhan atau tidak ketika mereka mengalami badai kehidupan. Ketika mereka mengalami ketakutan luar biasa, itu akan diuji di situ. Tidak peduli kamu kaya atau miskin. Jadi jangan orang kaya itu pasti salah, pasti nggak percaya Tuhan. Nggak juga. Orang percaya itu bisa percaya Tuhan. Orang miskin pun bisa percaya Tuhan. Jadi tidak ada urusan percaya Tuhan itu dengan kaya dan miskin. Percaya Tuhan itu urusannya hati. Setiap manusia punya hati. Itulah sumber percaya atau Tuhan. Percaya tidaknya manusia dengan Tuhan. Hatinya. Nah, ini murid yang biasa bersama Tuhan Yesus. Lihat Tuhan Yesus secara fisik. Melihat wujud Tuhan Yesus. Melihat mujizat Tuhan Yesus. Ketika mereka ditimpa masalah yang mereka ngerasa mau mati. Mereka bisa gak percaya Tuhan. Jadi
kita orang Kristen, ya. Jangan kita ngerasa, kita paling rohani, atau pendeta-pendeta merasa paling rohani, atau hamba-hamba Tuhan merasa paling rohani. No, saya kasih tahu ya. Jangan merasa paling rohani dibanding orang-orang lain. Karena manusia tidak luput dari rasa seperti ini. Ketakutan mau mati, kecemasan, depresi, dan lain-lain. Penyebabnya macam-macam. Dan rata-rata ketakutan, depresi ini pada saat kekurangan. Kurang apa? Kurang uang, hutang banyak, cicilan banyak, keluarga berantakan, dan lain-lain. Semuanya yang negatif. Itu terjadi pada siapa? Bisa pada orang miskin yang memang gak punya duit, atau orang kaya yang tiba-tiba bangkrut, atau orang kaya yang ditimpa masalah, hutang banyak sekali, dan dia gak tahu caranya untuk melunasi. Jadi ini bisa terjadi pada siapa saja. Dan saya kasih tahu ya, hai pendeta-pendeta, jangan kalian judge orang lain. Orang kaya begini, orang kaya. Jangan kalian judge orang kaya sebagai orang yang tidak percaya Tuhan. No. Kita, ya, orang yang percaya Tuhan aja, itu bisa pada satu titik kita di mana bisa melupakan Tuhan. Kita bisa gak percaya Tuhan. Kita bisa ada satu titik menjadi seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu tetap percaya Tuhan? Ya kita minta sama Tuhan. Seperti murid-murid lakukan. Mereka datang ke Tuhan Yesus, Tuhan tolong kita mau binasa. Murid-murid datang dan murid-murid ngerasa kita itu tidak mampu untuk mengatasi semuanya. Jadi setiap masalah yang ada, setiap pergumulan yang ada, datanglah pada Yesus. Datang sama Yesus. Minta tolong Tuhan. Ajar aku Tuhan. Supaya aku percaya sama Tuhan. Dan kedua, kita ingat lagi. Mungkin itu sebagai penyemangat. Mungkin kita sudah berdoa, kok Tuhan kayaknya nggak jawab-jawab. Ya, kita ingat lagi, remember lagi apa yang terjadi di masa lalu ketika kita mengalami masalah dan Tuhan tolong. Ingat setiap masalah dan pertolongan Tuhan. Masalah dan pertolongan Tuhan di masa lalu. Dan percayalah bahwa masalahmu yang ada saat ini itu akan Tuhan tolong pada waktu yang tepat. Tapi ingat, setiap masalah itu penyelesaiannya harus dengan tindakan. Pertama, berdoa, percaya Tuhan. Kedua, melangkah maju, selesaikan masalah itu. Masalah hutang piutang, bekerjalah lebih keras, cari pekerjaan lain. Masalah hutang, kalau ada yang bisa pinjemin, minta pinjem. Tapi kalau nggak ada, berdoa dan mencari jalan keluar. Bagaimana caranya saya mendapatkan uang tambahan. Ya. Jadi jangan menjudge orang lain. Jangan kita merasa diri kita itu paling hebat, paling rohani. Jangan merasa seperti itu. Justru orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang mengenal Tuhan, mereka akan ngerasa, Tuhan, saya butuh Engkau tiap hari. Orang-orang yang dekat sama Tuhan, dia akan mau minta dekat sama Tuhan tiap hari. Dia akan minta Tuhan jangan jauh-jauh dari saya, karena saya butuh Engkau. Justru orang yang dekat sama Tuhan, orang-orang yang dia ngerasa dia tidak mampu untuk hadapin hari demi hari sendiri. Dia butuh Tuhan. Dan satu lagi, dia menutup mulutnya untuk ngomongin orang-orang lain.
menutup mulutnya untuk ngomongin hal-hal yang gak benar. Ngomongin kejelekan-kejelekan orang lain. Dia menutup mulutnya untuk tidak menjelek-jelekan orang lain. Dan dia fokus ke Tuhan dan fokus untuk bekerja, untuk mencari tambahan lain-lain. Dan itulah yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Bukan kita ngomongin orang, bukan kita gosipin orang. Tuhan gak suka kita itu bergosip. Tuhan gak suka kita ngomongin orang. Dan saya terus terang saya cukup sedih dengan kondisi banyak pendeta malah ngomongin orang-orang, mengagung-agungkan kemiskinan, bahwa miskin itu disayang Tuhan. No, salah itu. Disayang Tuhan atau enggak itu bukan kaya dan miskin, itu dari hati kita. Bagaimana hati kita sama Tuhan, itulah Tuhan itu lihat hati, iman, kepercayaan. Bagaimana kita respon kita sama Tuhan, bukan masalah kita kaya atau miskin, bukan. Kaya dan miskin itu tergantung dari pikiran dan pekerjaan kita, tindakan kita. Jadi jangan menyalahkan Tuhan, saya begini, saya akhirnya jadi miskin. Miskin lebih mulia dibanding orang kaya. Enggak loh. Abraham kaya. Ayub kaya. Raja Daud kaya. Raja Salomo kaya. Ya. Mereka orang-orang yang Tuhan berkati. Dan Tuhan Yesus pun selama dia di dunia, dia disokong sama orang-orang kaya. Banyak orang percaya Tuhan Yesus, akhirnya mereka menjual hartanya untuk keperluan Tuhan. Tapi mereka menjual harta, apakah mereka jadi gak punya kerjaan? Belum tentu. Mereka jual sebagian hartanya, mungkin mereka punya harta yang lain yang lebih banyak. Itu loh. Mengapa ada ayat-ayat yang Tuhan Yesus suruh jual semua hartanya? Karena hatinya melekat ke situ. Apakah orang kaya ada yang hatinya melekat sama harta? Ada. Apakah ada orang kaya yang hatinya melekat sama Tuhan? Ada. Jadi, apakah ada orang miskin yang hatinya melekat sama Tuhan? Ada. Apakah ada orang miskin yang hatinya tidak melekat sama Tuhan? Ada. Jadi yang Tuhan lihat itu hati, bukan lihat dari kaya dan miskin. No, itu salah. Ya, saya sangat sedih ketika saya mendengar pendeta-pendeta yang menghakimi orang lain. Terus terang saya sedih. Saya sangat sedih melihat banyak pendeta-pendeta yang mengajarkan bahwa miskin itu lebih mulia dibanding kaya. Saya sangat sedih itu. Kenapa? Karena akhirnya orang itu tidak bertumbuh secara income dan tidak bertumbuh secara hati ya. Karena mereka akhirnya menjudge sini, menjudge situ, akhirnya mereka punya pattern di pikirannya, oh berarti Tuhan sayang sama orang miskin, berarti gue miskin aja deh. Itu terjadi sama saya, saudara. Dan itu merubahnya susah sekali. Karena kita percaya pada omongan pendeta. Padahal Tuhan gak ngomong begitu loh. Tuhan itu selalu lihat hati. Makanya Tuhan minta kita untuk selidiki Alkitab. Kita punya Alkitab, kita selidiki sendiri. Kita minta Tuhan tolong buka. Tuhan maunya apa? Tuhan cinta semua manusia, termasuk kamu, orang kaya, orang miskin, orang punya duit, orang gak punya Tuhan. Orang gak punya duit, Tuhan cinta semua. Orang agama apapun Tuhan cinta. Tuhan tidak memandang, Tuhan ciptain manusia semua kok. Agama itu yang menentukan ya manusia. Aku agama ini, agama itu, agama ini. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia. Itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan, menyatakan dirinya sebagai
manusia biasa, Tuhan yang mewujudkan sebagai manusia biasa. Tuhan Yesus ya 100% manusia, 100% Allah ketika dia di dunia. Tapi ketika dia sudah mati dan dia bangkit, itu sudah Allah. Tidak terbatas waktu dan ruang. Kembali ke wujud asalnya sebagai Allah. Allah itu sudah ada dari dulu, dari awal. Kenapa harus datang ke dunia? Terus bagaimana orang-orang yang sebelum percaya, belum adanya Yesus, apakah mereka diselamatkan? Kalau mereka percaya kepada Allah, bahwa ada pengharapan akan Allah. Karena Adam dan Hawa itu kan menciptakan anak-anak, ya kan, di dunia. Adam dan Hawa itu pasti akan menceritakan tentang Allah, bagaimana Allah pencipta, bagaimana Allah menciptakan, dan itu akan diceritakan kepada anak-anaknya bahwa ada Allah, ya. Nah, anak-anaknya itu pasti tahu bahwa di dunia ini ada Allah. Cuman ada yang melenceng seperti bangsa Israel. Dia pengen ada Allah yang pengen dilihat wujudnya. Akhirnya mereka bikin anak lembu emas patung. Akhirnya mereka melihat ada yang bisa disembah, barang-barang yang mereka bisa sembah, mereka sembah barang itu. Ada yang sembah matahari, ada yang sembah batu. Kenapa mereka bisa begitu? Jangan lupa di dunia ini, ketika manusia dijatuhkan ke dunia ini itu sudah menjadi miliknya iblis. Dunia ini miliknya iblis. Jadi manusia di Taman Eden aja, iblis itu datangin supaya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Apalagi manusia di dunia, itu lebih gampang bagi iblis untuk menyerupai apapun, untuk mengubah pikiran manusia untuk tidak cenderung kepada Allah, tapi cenderung pada iblis. Gimana caranya? Iblis bisa ngadain mujizat, tapi mujizatnya itu bukan mujizat yang abadi. Jadi jangan salah ya. Kenapa bisa manusia mungkin memandang matahari terus menyembah? Ya mungkin mereka itu melihat ada mujizat-mujizat di situ, akhirnya mereka percaya sama matahari itu loh. Ya. Atau mereka melihat patung-patung terus mereka menyembah. Dan mungkin mereka itu ada mimpi yang iblis masuk dalam mimpi mereka, bahwa iblis menyerupai patung itu dan akhirnya mereka menyembah dia, karena ketika mereka menyembah dia, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena iblis itu bisa kasih yang kita mau, gitu. Iblis itu pandai memanipulasi, terutama pikiran manusia. Makanya Tuhan katakan sebenarnya lawan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah di udara. Sebenarnya serangan kita itu bukan darah dan daging. Ya, kita memang harus mengalahkan darah dan daging kita, tapi sebenarnya lawan kita adalah iblis. Lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara. Bagaimana kita bisa melawan iblis? Yaitu kita harus banyak belajar firman Tuhan. Kita harus mengerti bahwa Tuhan yang akan jaga kita. Pedang roh itu pedang firman. Kenapa kita bisa punya pedang roh yang panjang? Ya karena kita mengerti firman lebih banyak. Makanya jangan sampai kita tidak membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi jalan kita. Kita mau kemana-kemana, kita lihat balik lagi ke firman Tuhan. Banyak orang bisa tersesat. Orang percaya pun bisa tersesat. Orang percaya pun bisa gak percaya Tuhan. Contohnya murid-murid Yesus di Danau Galilea ini. Jadi kita itu tidak ada yang istilahnya
tahan banting terhadap cobaan. Tidak ada. Manusia itu manusia daging, manusia yang lemah, manusia yang banyak kekurangan. Maka itu kita wajib minta tolong sama Tuhan setiap hari. Tuhan tolong saya. Karena kita tidak mampu untuk menghadapi hidup ini, kita nggak tahu hidup ini bagaimana, kita belum tentu tahu bahwa hidup ini akan baik-baik aja. Kita belum tentu, tidak tahu loh. Apakah ada kejadian akan ada masalah-masalah apa di depan kita nggak tahu loh. Yang akan menggoncang iman kita nggak tahu loh. Ya. Dan setiap manusia itu akan ada masalah, sepanjang hidupnya akan ada masalah. Pasti ada masalah, ada penyelesaian, ada enaknya, ada enggaknya, ya. Masalah itu pasti ada. Tapi yang Tuhan mau adalah kita kuat, kita percaya sama Tuhan, kita selalu berpegang pada Tuhan. Jadi ketika ada masalah datang, kita tetap tenang. Kita tetap percaya Tuhan. Itulah pentingnya kita berdoa, minta tolong Tuhan setiap hari. Karena kita nggak kebal sama setiap masalah yang ada. Karena kita bukan Tuhan, kita itu manusia yang lemah, yang punya banyak kekurangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan firman-Mu yang baik bagi kami. Ampuni kami Tuhan apabila kami seringkali Tuhan melukai hati-Mu. Ampuni kami Tuhan apabila di dalam mulut kami melukai Engkau. Kami ngomongin orang, kami melukai Engkau. Kami tidak percaya Engkau, kami melukai Engkau. Kami mempertanyakan Engkau, kami melukai Engkau. Seringkali Tuhan kami melukai hati-Mu, seringkali Tuhan ampuni kami. Kami manusia yang lemah, yang banyak kekurangan, ampuni kami. Dan bawa kami untuk pengenalan lebih lagi akan Engkau sehingga kami dimenangkan. Kami menjadi serupa seperti-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan ajar kami Tuhan. Untuk senantiasa percaya kepada-Mu Tuhan. Setiap masalah yang ada. Tuhan Yesus, berkati orang-orang yang mendengarkan firman ini. Berikan mereka berkat-Mu, jagai mereka, jamah mereka. Berikan jalan keluar dari setiap orang yang mengalami masalah. Setiap masalah-masalah yang ada Tuhan, berikan jalan keluar bagi orang-orang yang menonton atau mendengarkan YouTube ataupun Facebook ini. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Di dalam tangan-Mu tidak ada yang mustahil, semuanya bisa terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi asal kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Terima kasih untuk hak bebas yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami memilih mau bekerja seperti apa. Ampuni kami Tuhan yang kami selalu menyalahkan Engkau di dalam setiap masalah kami. Ampuni kami Tuhan. Orang-orang yang kurang percaya kepada-Mu Tuhan, ampuni kami. Dan bawa kami untuk lebih percaya kepada-Mu Tuhan. Seperti murid-murid di Danau Galilea, ketika mereka tidak percaya kepada-Mu Tuhan. Tapi mereka tetap datang kepada-Mu Tuhan. Seperti juga kami di dalam setiap masalah kami. Mungkin kami meragukan Engkau, tapi kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau tetap percaya Engkau Tuhan. Kami tidak mau meragukan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Dan bawa kami pengenalan yang benar akan Engkau setiap hari Tuhan. Sehingga kami percaya, kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu memberi solusi bagi kami. Bawa kami untuk lebih peka kepada-Mu Tuhan dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Sehingga kami bisa diluputkan dari setiap mara bahaya yang ada di depan kami. Kami percaya Tuhan setiap masalah yang ada itu adalah atas izin-Mu.
dan bawa kami untuk lebih mengenal akan Engkau, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.